Oke, halo. Bebo balik boko. Oke, terima kasih. Keluarga sudah mulai berpulangan karena Katongkodan sudah selesai, tinggal penguburan. Bagaimana balon bosku? Ada saja. Oke, mantap. Somai. Rame di sini somai. Nanti kami somai. Ya. Oi. yang ceme. Deh. Es celu. Ceme. Oke, ya. Keluarga pada ini pulang. Iya. Ya, keluarga yang jauh sudah pada mau pulang. Sulim ki. Satu dua. Oke, Mbak. Ya, untuk kita keluarga anggota jemaat Sisola Temetondok, silakan kita itu ke Sola Kasang. Kita siap-siap mau lama tahun ke ibadah penguburan. Sino Mbak? Oke.
coba aku minum aja. Oke, sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah penguburan, ibadah pelepasan jenazah almarhumah Agustina Takdung. Di Polcaru siapa meninggal ini di Kendenan, ini Jusman di Kendenan Taparan Dembang apa yang mengulin dekat itu. Jadi meninggal di Jakarta, kemudian jenazahnya dibawa ke Surakarta beberapa hari yang lalu, dan tadi malam jenazahnya dibawa kembali ke kampung halaman untuk dikuburkan bersama rumpun keluarga. Kalau orang buat doa ya. Iya. Kuncinya itu. Ini ownernya kafe buli-buli. Buli-buli kafe, bagaimana buli-buli kafe? Malam minggu kita jalan-jalan ke buli-buli kafe. Iya. Jago tuh kan. Asar. Pinang
Oh. Ayo apa saya? Tidak dia. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu hadirin yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Baiklah, ibadah pemakaman dari almarhum Ibu terkasih Agustina Tado. Pada siang hari ini kita akan mulai. Izinkanlah saya membacakan susunan acara yang akan kita lewati bersama pada siang hari ini. Yang pertama adalah ucapan selamat datang dari pembawa acara. Poin yang kedua ialah ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Lukas Lino STH bersama dengan Majelis Gereja Jemaat Tapambasi. Dan poin yang ketiga yaitu penyampaian-penyampaian, yang pertama dari pemerintah setempat dan yang kedua ungkapan hati dari keluarga. Poin yang keempat ialah doa pemakaman jenazah atau doa pengantar jenazah ke liang kubur. Itulah susunan acara yang kita akan lewati bersama siang hari ini. Tetapi sebelumnya itu, izinkan saya menyampaikan rasa hormat kepada semua hadirin yang siang hari ini di pelataran duka di tempat ini. Biarlah kehadiran kita siang hari ini boleh membawa berkat berbagi duka bagi keluarga yang sedang mengalami duka cita. Dan kita akan melangkah ke poin yang kedua, yaitu ibadah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Dengan kasih kami persilakan. Shalom dan selamat siang untuk kita semua. Mari waktu ini saudara-saudara kita dibagi segala kesibukan kita yang dapat menghalangi ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdiri, yang bisa berdiri, kita bernyanyi Israel yang sudah. Bagi
Bapak Ibu, Saudara, sidang perkabungan terkasih dalam Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari antara orang kudus kepada kamu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menuntun dalam ibadah ini. Oh iya, sekali. Kita mendengarkan realitas hidup manusia dalam Ayub pasal yang pertama ayat 20 hingga ayat yang ke-21. Kita membacanya secara berpelasan. Firman Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak ajubannya dan mencukur kepalanya. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Amin. Tak ku tahu kan hari esok kita nyanyikan bersama. Berturut-turut pujian penghiburan. Yang pertama dari keluarga dengan judul Kurangkai Air Mataku, dan yang kedua solo dari keluarga dengan judul lagu Tuhan Menolong. Dipersilakan. Semua keluarga, semua keluarga.
Pengadap ke sana Ki, jangan diam ke begini.
Okay, singing nice song, brother. Okay, bye. Thank you, Sandy. This is a single. Boy si sonda tu agan gadi Tontong payan mama sena buwan Langka tuanku tang lati bendon len Tontong say lakona Patongan mama sena buwan Patongan tu pak borona Susi manuk-manuk tak nang sabiangan Belana masena Uang tontang ontong duina Sia tontang uram dongna Sang lamba beluapku Tai anna larondong Ketang pangelona Uang tontang ontong duina Sia tontang uram dongna Ya ungkari tutun Mintu katuanku Tontong say lakona Patongan mama sena buah Ku patongan tu pakaborona Susi manuk-manuk
La tarangi kadan apuang tu lamendadi kama totoran lako mintu tomarapu tu nalambi i dosa nalangkan tumiang na manok-manok. Ta pasaka itu kadan apuang lamai Pak Pudian 120 misa aya misa saya lako aya karua. Taman rangi karena puang ay komita palaku Pak Tenduan ta masambayan. Langkan nagan katumangiran kamasusan kamabandaran sia kamapadiran opuang sisolamintu tomarapu lanteinan yate belana kaatuang indi kudukna inde o napakaboro masolanasan iya moroto narosso pa inayan na masolanasan tumangi itu batenga. Anna tote mo opu ang nalandi atun na lamali palumpun ni te batang rabu ko mali di kaburu ulako toinan na pasakka keluarga. Lampalaku kan Pak Tunduan Pak Pakatana diomi olomi opuang sisolaminto to marapu. Ulendo ikadami tu lagi basa kirangi sa kinanungan opuang. Tu lamendadi kamatotoran kapatonganan na minto to marapu lang teinan. Maondoan naraka lako siulu ambe to balu si sola temi anak si ampona upuang siya mintu le to barana indo maling toko ma kada-kada mo kami upuang lako kami dalam nasaka kanun perang itu kadami apatanya Pak Perian kala dari lantai katua nasangarin na Pak Perian ya upuang pagari mintu na salubangki kami terima kan terampo mas sambayang. Bila narampo kan mas sambayang umpotete puang kipung Yesu ia majurus selama aki. Amin. Pak Pudian 120 misa. Aya misa saya lako aya karua. Di ben pangulukada to pasareongan na to Israel. Indonesia tu karana puang sisola nanian hama alot. Nakua karana puang. Ku bangunan tu matangku unting ngaramin tu ubuntu. Umbara lanani bu tu patunduangku. Iya tu patunduangku bu tu lodio mai puang. Tumpadadi langi sola lino. Pangan ailoran puang alente kemu latilende. Siata natikarudu tuto pasareonganmu. Manasa iya tuto pasareongan na to Israel inang tae an natikarudu batu lepeng. Puang amo tuto pasareonganmu. Sia puang duka tudio kanammu unongan niko. Tae an nalawan patumba ko allo ke allona batu bulan ke bongina. Puang alaw rinding pala ko domay kamasalangan pisan mito. Iya alaw rinding pala ay tu diatamu. Puang alaw rinding pala ko lantor ke demu. Randuk totemo landa saya lakona. Amin tu karena puang di gente ki tomupa mereka antalana gan kamasusan paina tonton ki umpel labi puang umpeng karapai puang ngalana gan kamasusan ta
Ulen deui teh karena puang di den misa apa nanungan Tuhan akan menolong dan memampukan kita menghadapi duka cita. Saudara, sudah perkabungan terkasih dalam Tuhan. Hidup yang sedang kita jalani saat ini adalah sebuah perjalanan. Sebuah peziarahan. Dan tentu kita sedang bersiara di dalam iman kepada Tuhan. Lanto katuan merasan talingkai atau matantu kumua si sonda situ ka atuagan urampoi katuan. Den natunna anaden masus sabang si aden duka atunna anaden meta. Paina tonton ya si sonda si tuka. Kalingkan marasan taulai moira ka antama patongan paina den natunna narosso tu paina yanta tika kan tuba tenta ma ondongan naraka dendu ka atunna anna tumarantan toy matanta belan naagan belan napa di urampoi tu katuanta susi matu natingayo keluarga lante inan belan naka atu angin di pudukna inde indo male nemboko o male tang sule-sule. Kukua sisonda situ ka atua kan tatingayo lante katuan susidu katudadi lan pak basanta tutotemo. Lan katuan tumarasan naulai toma patongan ia matu to Israel tuna pamaleso toma pudi lan pak pudian 120 misa aya misa saya lako aya karua yang dimana hal ini mencatat tentang sebuah nyanyian yang dilakukan oleh umat Israel ketika mereka sedang melakukan sebuah perjalanan di mana ketika mereka naik ke kota Yerusalem untuk beribadah kepada Allah atau beribadah di bait Allah. Ini sebuah nyanyian yang selalu dilantunkan. Perjalanan mereka untuk pergi beribadah ke bait Allah adalah sebuah perjalanan yang tidak mudah. Mereka harus melewati bukit-bukit, lembah, panas terik matahari, dan bahaya dari perampok dalam perjalanan mereka. Dalam perjalanan itu mereka tentu memandang kepada gunung-gunung dan bertanya, dari mana akan datang pertolongan? Perlu kita pahami Bapak Ibu sudah perkabungan bahwa gunung yang dimaksudkan dalam pembacaan kita saat ini memiliki dua arti. Yang pertama, gunung bagi bangsa Israel bisa melambangkan sebuah bahaya, tetapi juga tempat kehadiran Allah di sana. Diyakini bahwa di atas gunung Allah hadir di sana. Dengan ketidakpastian perjalanan mereka menuju ke bait Allah untuk beribadah, Mazmur bacaan kita saat ini ditulis bahkan dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan sejati bukan dari gunung, tetapi dari Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi. Saudara, setidaknya kita akan merenungkan beberapa hal sekaitan dengan perenungan kita saat ini yang akan menjadi berita penghiburan, bahkan menjadi kekuatan bagi Minto Tomarapu, bagi segenap keluarga yang sedang berduka. Yang pertama di ayat 1 sampai 2. Tuhan adalah sumber pertolongan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang mendirikan langit dan bumi. Ada sebuah keyakinan bahwa manusia memiliki keterbatasan.
dalam duka cita. Kita pun mungkin juga bertanya, siapa yang bisa menguatkan hati kita? Jawabannya jelas. Pertolongan kita berasal dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ia bukan sekedar penolong biasa. Ia adalah pencipta langit dan bumi. Jika ia sanggup menciptakan dunia dan seisinya, ia pun sanggup menguatkan hati keluarga, hati kita yang sedang hancur oleh karena duka cita. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan menjaga, atau Tuhan adalah penjaga, dan dia tidak pernah tertidur di ayat 3 sampai ayat yang keempat. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Mau menekankan bahwa di saat kita lelah, Tuhan tetap berjaga. Di saat kita menangis, Tuhan tidak tertidur. Di saat hati kita rapuh, hati kita hancur, hati kita berduka karena kehilangan, Tuhan tetap setia menolong. Tuhan tetap setia memelihara. Karena apa? Kasihnya itu, penyertaannya itu kekal bagi kita semua. Susito penanian mak penduan nina. Kasih Tuhan tetap abadi. Puang tontong metundui, puang tontong merondong, mak ondongan naraka, makaritu tutu puang tontong untundui, mintu tahu ulingkai tu katuan. Ya tu pak tunduan na puang tontong salakona, tae den mak kau puranna. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan menjadi naungan dalam perjalanan hidup di ayat 5 sampai ayat yang ke-6 pembacaan kita. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Naungan perlu dipahami bahwa dia memiliki arti perlindungan dari panas dan bahaya. Dalam perjalanan hidup ada panas, ada penderitaan, ada badai, ada kesedihan, ada duka cita. Itu yang membuat kita kemudian mengalami kerapuhan, mengalami kesedihan yang mungkin dalam. Tetapi Tuhan adalah teduh. Dia akan menenangkan jiwa yang hancur. Dia akan menguatkan hati yang rapuh. Dia akan menuntun orang yang berserah kepadanya. Itu yang ketiga. Kemudian hal yang keempat atau hal yang terakhir. Tuhan menjaga hidup kita sekarang dan selama-lamanya. Ayat 7 sampai 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga nyawamu. Bukan berarti bahwa di kumpul kade ia langkampai itu sungata tidak akan ada lagi kematian. Ko tak emu ya to naden lamate ke ia to tu konsepta. Tetapi ketika Tuhan mengatakan dia akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya, itu pertanda bahwa kasih Tuhan itu tetap abadi. Kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang kasih Tuhan itu selalu ada. Walaupun kita sedang mengalami persoalan yang berat, Tuhan tetap ada. Karena dia menjaga hidup kita sampai selama-lamanya. Penjagaan Tuhan bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk selama-lamanya. Bahkan kematian pun tidak memisahkan kita dari kasih Tuhan. Hari ini kita akan memakamkan orang tua kekasih kita, almarhumah Agustina Ta'bu atau Isa'bu. Tetapi kasihnya telah dinyatakannya di dalam keluarga ketika almarhumah masih hidup. Dinyatakan bagi suami, dinyatakan bagi anak, dan mungkin kita akan memahami bahwa
kasih itu sudah berakhir. Dan itu jelas. Dia tidak akan bisa lagi mengasihi keluarga. Tetapi satu hal, satu kasih yang kekal yaitu kasih dari Tuhan itu sendiri. Dia tidak pernah kesudahan. Inilah menjadi kekuatan bagi seluruh rumpun keluarga, bagi ambe atau balu anak seampo mintu ule atau barak na indendo o malam memboko. Kumua sundun mo pak kaboro na upu mo pak kaboro na indendo o malam memboko. Apa ya tu pak kaboro ta emma akau puranna ia mo tu pak kaboro o lirio mai puang ta puang Yesus. Saudara sidang perkabungan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kematian bukan sekedar peristiwa pribadi, tetapi adalah sebuah peristiwa keluarga dan sebuah peristiwa dalam sebuah komunitas. Duka cita ini berat, sungguh amat berat, tetapi Tuhan akan memampukan keluarga yang ditinggalkan untuk tetap berdiri teguh, berdiri kuat di dalam Tuhan dan menjalani hari-hari ke depan. Saudara yang terkasih, hari ini semua kemudian menangis kita bangsa semua Sebentar, habis ini ku foto. namun di tengah air mata kita memiliki sebuah pengharapan. Ketika hati kita terasa kosong, Tuhan berkata, aku adalah penolong. Ketika langkah terasa berat, Tuhan berkata, aku tidak akan membiarkan kakimu goyah. Ketika masa depan terasa gelap, Tuhan berkata, aku menjagamu dari sekarang sampai selamanya. Mari kita melayangkan mata kepada Tuhan dan percaya kepadanya bahwa Tuhan adalah pertolongan kita. Tuhan akan menjaga, memelihara, menolong, menopang kita untuk menjalani hidup yang masih Dia kenal untuk kita. Kata-kata hari ini pribadi. Oh, kau di Batu Galuh. Ibu sedang berjuang terkasih dengan Tuhan. Kita mendengarkan pengakuan yang kita dan pengakuan yang pasti yang bersama Tuhan. Tuhan. Udah lo. Surakan rata ya? Surakan. Tapi seru gak? Kesurakan. Mari kita yang itu sama surakan tuh. Di gunung, di lembah. Yusman. Yusnan. Yusnan. Surakan. Surako. Surako ini. Oke, Surako. Bandula. Halo, Trako. Weh, bosku. Bagaimana, bosku? Mantap. Kenapa lama sekali baru ketemu? Iya, lama. Halo.